Amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Silakan duduk, ibu-ibu yang cantik. Loh, cantik kan? Oh, ada satu bapak. Jangan bilang amin ya. Ya, ya, salam ibu-ibu. Wow, puji Tuhan. Semua berbahagia? Beneran? Kita bersyukur ya, hari ini masih diberi kesempatan. Betul? Tuhan masih beri kita kesempatan satu hari lagi. Amin. Dan saudara jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Ya, puji Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kita hari ini di ulang tahun RWM yang ke-3. Tepuk tangan dulu buat semua. Selamat ulang tahun ya ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Biarlah doa saya, harapan saya, ibu-ibu RWM kita semua bertambah rukun. Amin. Saling memperhatikan, saling mengasihi, seperti lagu tadi, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Saling membantu, saling support satu dengan yang lain, saling mengingatkan, ayo ada ibadah RWM datang ya, gitu ya. Terus apa lagi? Semangat melayani Tuhan. Ibu-ibu sudah semua isi form pelayanan? Sudah diisi? Sudah dikumpulin? Belum. Sudah? Ibu-ibu ayo cepetan dikumpulin karena kita akan melangkah lagi ke step berikutnya ya. Jadi ibu-ibu ngisi form itu bukan sekedar ngisi terus dikumpulin, enggak. Nanti ada langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan untuk setiap komitmen ibu-ibu untuk melayani Tuhan ya. Saya harap semua ibu-ibu yang ada di sini mengisi form itu ya. Jangan takut kalau Tuhan sudah menetapkan kita, kalau Tuhan sudah memanggil kita dan memilih kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Ya, jadi enggak usah takut. Disuruh pelayanan. Dari pendoa mana bisa? Mana mungkin anak Tuhan enggak bisa berdoa? Bisa kan? Jangan bilang, saya enggak bisa berdoa, enggak mungkin. Kamu anak Tuhan apa bukan? Ya kan? Anak Tuhan harus bisa melayani Tuhan, ya. Baik. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Oke. Yes, baik, ya. Ibu, kalian yang datang hari ini bawa masalah, bawa persoalan, bawa pergumulan, sakit penyakit, apapun, hatimu yang terluka, apalagi hatimu yang pahit, percayalah bahwa Tuhan itu setia. Ya, dia setia, jangan takut. Dia menyertaimu, dia menyembuhkanmu, dia memulihkanmu, tapi asal engkau berserah kepada Tuhan. Ya, Roh Kudus dia berikan kepada kita sebagai penolong. Roh Kudus Tuhan berikan buat kita sebagai sahabat. Jadi jangan takut, kita enggak sendiri kok. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang Tuhan beri supaya kita punya sahabat. Bicara dengan Roh Kudus. Ada apa-apa ngomong sama Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Jangan ngomong ke yang lain, kau kecewa nanti. Ngomong aja sama Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Apa yang menjadi pergumulan ngomong. Nanti kamu akan lihat Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Ya, yuk kita buka dalam Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat? Amin? Belum. Ratapan perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru ya? Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ibu-ibu bisa lebih keras lagi supaya telinga kita mendengar dan iman kita timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Lebih keras lagi, lebih kencang lagi supaya engkau mendengar dan imanmu timbul. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar. Amin. Ibu-ibu, kita bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan yuk ya.
Hari ini kita dengar firman, terus kita juga mau memuji Tuhan ya. Biar semuanya bersukacita, kita joget sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan salam kanan kirimu, depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Ayo kita sorakan haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Waduh, Tuhan Yesus senang lihat kita ibu-ibu RWM. Penuh sukacita, amin. Ibu-ibu perhatikan, kasih setia adalah dua kata yang selalu berjalan bersamaan, betul? Ibu-ibu baca firman Tuhan dan selalu ada kata kasih setia. Kasih setia Tuhan, kasih dan setia Tuhan itu selalu berjalan bersamaan. Mengapa seperti itu? Ini alasannya gini, karena dengar baik-baik, karena kasih setia itu menggambarkan komitmen kesetiaan Allah yang tidak terpisahkan. Ya, komitmen kesetiaan Allah yang tidak terpisahkan dan tidak terbatas kepada manusia. Ya, saya ulangi lagi ya, kasih setia itu menggambarkan komitmen kesetiaan Allah yang tidak terpisahkan dan tidak terbatas kepada manusia, kepada kita semua. Wow, Ibu lihat betapa cintanya Tuhan kepada kita, ya, betapa dan begitu besarnya kasih Tuhan, setianya kepada kita, sampai Tuhan itu punya komitmen loh sama kita. Dia komitmen setia loh sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Jadi kita harus bangga, betul? Kita harus bersyukur, saya bangga, saya bersyukur, saya punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia begitu setia, dia begitu penuh kasih kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Kita baca lagi 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Sudah dapat? 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita yang tidak layak dilayakan. Dan kita yang tidak pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Nah, ada 4 makna dari kata kasih setia. Yang pertama, komitmen atau perjanjian. Kasih setia bukan sekedar perasaan emosional, melainkan komitmen setia, dengar baik-baik, komitmen setia dan murah hati Allah, bahkan ketika kita tidak layak untuk menerimanya. Seringkali kita tidak setia, betul? Sering kita tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia. Saya mau saksikan ibu-ibu, satu saat beberapa waktu lalu mama saya sakit ya, sempat berobat ke Surabaya. Ya mengurus orang sakit itu kan lumayan ya, menguras tenaga, energi semuanya gitu ya. Mama lemas dan diagnosa
kekurangan kalium, kekurangan kalsium dan sebagainya. Intinya itu kekurangan gizi lah, dia kurang makan, tidak seimbang sama capeknya kerja gitu ya. Jadi saya harus wirawiri rumah sakit, bawa antar ke dokter, ke IGD dan sebagainya. Yang saya mau bilang pada ibu-ibu gini, di hari-hari yang begitu lelah, begitu capek gitu ya, yang setiap hari saya bangun pagi, saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan, saya berdoa syafaat buat semua ibu-ibu yang ada di sini. Dan itu tidak saya lakukan lagi seperti yang biasa saya lakukan. Memang saya berdoa, saya bangun pagi saya berdoa, tapi kayak sekedar laporan sama Tuhan, sekedar terima kasih Tuhan buat hari yang baru, tapi penyembahan itu sempat tidak ada, pujian itu sempat hilang. Itu yang saya alami. Dan kemudian waktu mama saya udah pulang ke Waingapu, semua sudah baik, cucu sudah sembuh, anak saya juga sudah sembuh. Waktu saya sendirian di rumah, Roh Kudus itu bicara. Roh Kudus mengingatkan saya, kamu gak berdoa lagi. Itu Roh Kudus kuat banget ngomong kayak gitu, dan dia menyadarkan saya supaya saya kembali lagi dengan apa yang saya pernah lakukan di hari-hari kemarin, saya berdoa. Dan waktu itu saya langsung masuk kamar dan berdoa, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Hanya itu aja yang saya lakukan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak ada kata-kata yang saya, tidak ada doa yang saya ini, cuman memuji, menyembah Tuhan. Saudara tahu, Roh Tuhan terbicara dengan kerasnya di telinga, dengan lembutnya di telinga. Tuhan bilang gini, itu yang aku tunggu. Wow. Nangis. Itu yang aku tunggu. Ibu-ibu dengar, Tuhan itu setia. Dia menunggu loh. Apa yang lama yang saya tidak lakukan, rutinitas, cuman datang lapor Tuhan, terima kasih buat hari dan sebagainya, tanpa ada pujian penyembahan yang biasa saya lakukan. Tuhan itu menunggu, dan di suatu waktu dia berbicara. Waktu saya mau mulai lagi menyembah, memuji Tuhan, Tuhan bilang, ini yang aku tunggu. Wow, ibu-ibu lihat betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada kita. Kasihnya tidak pernah terbatas, dia menunggu engkau hari ini. Kalau ibu-ibu di tempat ini mengalami hal yang seperti saya alami, ayo kembali bertobat. Ya, kembali lagi. Kalau ini teguran juga buat ibu-ibu semua, ayo kembali lagi. Di mana kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saudara ingat, waktu kita punya cinta mula-mula kepada Tuhan, semangatnya menyala-nyala, menggebu-gebu, ya kan? Mungkin setiap hari mau datang gereja deh, gitu ya. Setiap ibadah mau diikuti, ya. Doa mungkin bisa 5 kali sehari, gitu ya. Waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Tapi waktu berlalu, kita sudah sibuk, kita sudah diberkati, nah kita mulai lupakan semua itu. Kita mulai menjauh lagi dari Tuhan, kita dilakukan apa lagi yang pernah dulu kasih kita mula-mula kepada Tuhan. Kalau hari ini ibu-ibu ada yang mengalami hal itu, ayo bertobat dan kembali lagi kepada kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Ya, amin. Tuhan itu baik, dia penuh dengan kasih setia. Puji Tuhan. Nah, supaya kita tidak lupa kebaikan Tuhan, ibu-ibu tidak sedih hari ini, kita mau nyanyi lagi buat Tuhan ya. Kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi ya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Yuk naik dengan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ya. Ingat semua kebaikannya. Ingat kebaikannya. Amin. Dan anugerahnya. Dan anugerahnya. Yang menyelamatkan engkau dan saya. Selamatkanku. Ya, terima kasih Tuhan. Sebab kasihnya setinggi langit,
hasratmu. Besar kasih Allah kepada kita. Besar kasih Allah pada kita. Yuk lebih lagi katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin, amin. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratmu. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara ingat yang pertama tadi apa? Komitmen atau perjanjian. Yang kedua, tidak terpisahkan. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih yang kokoh, di mana kasih dan kesetiaan berjalan bersamaan. Ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Yang ketiga, kekal dan selalu baru. Mazmur 100 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 100 ayat yang ke-5. Sudah dapat? Mazmur 100 ayat yang ke-5. Udah dapat? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab Tuhan itu kasih setianya untuk dan kesetiaannya turun temurun. Wow. Ayat ini adalah dasar utama untuk bersyukur dan untuk menyembah Allah. Mengingat bahwa karakter Allah tidak berubah meskipun situasi hidup kita berubah. Ia selalu mengasihi dan memelihara umatnya dari generasi ke generasi. Apa yang Tuhan lakukan dulu akan Tuhan terus lakukan sekarang dan yang akan datang. Amin. Ibu-ibu tidak perlu khawatir. Betul? Tuhan, Dia yang punya kuasa. Tuhan yang punya kasih setia dan setianya turun temurun. Dari generasi ke generasi kasih setia Tuhan tetap berlaku. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, kasih setia Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan di tengah badai hidup. Karena kasih-Nya memastikan kesetiaannya menopang kehidupan kita. Ibu-ibu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, percaya, pegang firman Tuhan. Itu janji Tuhan. Dia akan berjanji, Dia menyertai kita dan biarlah Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu. Amin. Hidup tidak mudah, betul? Tapi biarkan Tuhan yang memegang kendali kehidupanmu. Biar Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Jadi dia tidak pernah salah menciptakan ibu-ibu dan saya. Betul? Dia tidak pernah salah memilih kita ada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Sebab Tuhan berjanji Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, ibu-ibu, kasih setia Tuhan apa itu? Adalah dasar pengharapan orang percaya yang tak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi dan tetap kokoh meskipun dunia berubah. Kasih setia Tuhan memampukan kita untuk tetap kuat menghadapi segala badai kehidupan kita. Oleh sebab itu ibu-ibu, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Bersandarlah dan percaya kepada janjinya. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Nah, ada satu lagu lagi ibu-ibu. Saya suka nyanyi ya.
Asik gitu nyanyi tuh, hati tuh penuh sukacita gitu ya. Kasih setiamu yang kurasakan. Wow. Boleh kita bangkit berdiri aja ya, supaya nggak ngantuk gitu ya. Kita nyanyikan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Wow. Amin, amin. Lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima. Ya, terima kasih Tuhan. Sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan ibu-ibu duduk kembali, kita lanjut ya. Ada beberapa poin tentang kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah kasih setia yang tidak berkesudahan. Kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia. Kalau kasih manusia itu gampang berubah, betul? Hari ini omong lain, besok omong ya. Detik ini omong A, detik kemudian omong udah tahu. Jangan sampai pelaku semua ini. Enggak ya. Di sini baik-baik semua. Amin. Kasih Tuhan bukan seperti kasih manusia, gampang berubah. Kasih manusia itu bisa mengecewakan, betul? Saudara pernah dikecewakan? Sering ya. Atau saudara yang mengecewakan? Juga sama-sama aja ya, satu sama gitu ya. Dikecewakan juga mengecewakan ya. Tapi dengar, kasih Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Makanya jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekalipun buat kita terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat ya. Tuhan selalu tepat pada waktunya, betul? Wow, Tuhan kita dahsyat. Yang kedua, kasih setia Tuhan itu penopang di tengah badai. Kasih setia Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah, betul? Saudara jangan pikir bahwa aku bertobat, aku terima Tuhan, segala masalahku hilang, semua hutangku hilang, nggak ada ceritanya itu ya. Tapi kasih setia Tuhan itu menopang kita. Di tengah badai dia menopang kita. Dalam lembah kelam sekalipun dia ada di situ dan dia menyertai. Jadi nggak usah takut, nggak perlu takut. Percayalah kasih setia Tuhan itu selalu ada buat kita. Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Sudah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Mazmur 37 ayat yang ke-39. 2, 3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Semua katakan amin. Ibu-ibu, dalam segala situasimu, dalam kesesakanmu, percayalah Tuhan itu tempat perlindungan. Ibu-ibu orang-orang benar kan?
Yaitu dengar dan baca janji firman Tuhan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dan iya, Tuhan itu adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Wow, Tuhan kita luar biasa. Yang ketiga, Allah itu setia meskipun kita tidak setia. Allah tetap mengasihi dan setia, bahkan ketika manusia seringkali tidak setia dan jatuh dalam dosa. Kasih-Nya bertujuan memanggil kita kembali pada pertobatan dan pemulihan. Nah, Ibu-ibu, tadi kita udah belajar, kita udah baca firman bagaimana kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Janji Tuhan, Dia tetap setia kepada kita sampai selama-lamanya. Sekarang, bagaimana respon kita terhadap kasih setia Tuhan? Ya, Saudara, apa menjadi respon kita? Janji kita, komitmen kita kepada Tuhan. Setelah kita menerima begitu banyak kasih dan kemurahan Tuhan, setelah kita menerima begitu banyak anugerah Tuhan, bahkan keselamatan yang dari Tuhan, kita pun harus punya komitmen kepada Tuhan. Komitmen yang pertama, kita taat dan setia kepada Tuhan. Ya, amin. Mau taat? Saudara mau diberkati? Amin. Kalau bilang diberkati semua mau, ya kan? Tapi ada syaratnya, engkau harus taat. Dan kau harus setia kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia melakukan semua pekerjaan Tuhan. Dan engkau akan melihat berkat Tuhan, pintu-pintu berkat Tuhan akan terbuka buatmu. Yang kedua, komitmen yang kedua, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Sudah dapat? Saya enggak mau baca sendiri, biar kita semua sama-sama baca ya. Amsal 14 ayat yang ke-26. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada, ya bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Wow, ibu-ibu, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ibu-ibu mari kita mengajari, kita mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan-keturunan kita untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Harta dunia bisa habis, kita bisa dan boleh, bukan gak boleh ya, mewariskan harta kepada anak-anak kita boleh. Tapi yang terlebih penting itu harta iman, harta takut dan hormat akan Tuhan. Semua harta dunia akan berlalu sia-sia ibu-ibu, sia-sia. Tapi kalau kita menanamkan rasa hormat dan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita, kepada keturunan-keturunan kita, kita nggak perlu takut akan masa depan mereka. Karena kita tahu dasar hidup mereka itu sudah dalam takut akan Tuhan. Karena dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Komitmen berikutnya, hiduplah menghormati Tuhan. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Ibu sudah dapat? Amin? Belum? Sudah? Ya, itu ada di monitor juga ya. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Wow, ibu-ibu, lihat janji Tuhan bagi orang yang takut dan hormat akan Dia. Kita bukan saja menjadi miliknya, tetapi milik kesayangan. Wah, luar biasa ya Tuhan itu ya, janjinya itu loh luar biasa banget. Kasih salam kanan kirimu, katakan engkau milik kesayangan Tuhan. Haleluya, Tuhan luar biasa. Bangga ya kita punya Tuhan Yesus ya, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Komitmen berikutnya, hidup benar di hadapan Tuhan. Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat yang ke-21.
Amsal 21 ayat yang ke-21. Yuk kita sama-sama baca 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Lihat ibu-ibu, kalau kita mengejar kebenaran dan kasih dalam hidup kita, apa yang kita peroleh? Kita peroleh kehidupan, kita peroleh kebenaran, dan kita peroleh kehormatan. Hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah, kerajaan sorga sudah dekat. Ibu-ibu perhatikan hari-hari yang ada, perhatikan zaman yang ada sekarang, bukan semakin baik, betul? Peperangan di mana-mana, ya kan? Masalah banyak yang terjadi. Ibu-ibu perhatikan apa yang sedang terjadi. Firman Tuhan sudah bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan datang, ibu. Oleh sebab itu, ayo kita bersiap-siap. Jangan santai lagi, ya. Jangan bilang, nanti aja masih lama. Jangan bilang, nanti aja, aku masih muda kok. Nanti matinya lama. Enggak, siapa bilang kayak gitu, ya kan? 1 detik kemudian ibu-ibu tahu apa yang akan terjadi? Enggak tahu kan? 1 detik kemudian tiba-tiba blek hilang. Ayo, ya kan? Ayo kita siap. Sudah harus siap-siap dari sekarang, ya. Respon selanjutnya adalah melakukan perintah Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, baca dan renungkan firman Tuhan supaya kita tahu ibu-ibu apa yang menjadi janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan, kita tidak menyimpang ke kiri, tapi kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ibu-ibu, saya mau saksi lagi satu ya. Bagaimana Tuhan itu selalu memberikan kesempatan yang baru buat saya. Saya bawa fotonya ya, nanti kalau ibu-ibu mau tahu ini foto apa, ini waktu saya umur 42, berarti 12 tahun yang lalu ya, saya pernah operasi pengangkatan rahim. Waktu itu saya mengalami pendarahan yang luar biasa, sampai enggak bisa jalan, mau ke kamar mandi harus digendong sama Pak Gembala, baru bisa, saya enggak bisa jalan sendiri. Singkat cerita, ke rumah sakit, sore ketemu dokter spesialis kandungan, waktu diperiksa saya langsung disuruh opnam. Suruh opnam, dipasang infus dan sebagainya, dikasih obat untuk memberhentikan pendarahan. Besoknya mulailah dengan CT scan, USG, MRI, wah segala macam itu harus diperiksa. Saya sudah tidak berdaya apa-apa, sudah nggak tahu mau ngapain. Dan waktu papa mama saya datang, papa mama saya bilang gini, pergi aja ke Pineng, barangkali di sini pemeriksaannya kurang komplit gitu ya. Tapi saya udah nggak berdaya ibu-ibu. Saya bilang aku nggak kuat lagi pak, gitu. Biar ada di sini aja, saya bilang gitu. Udah saya pikir pasrahlah apa yang terjadi, udah saya nggak kuat lagi gitu ya. Akhirnya setelah keputusannya kita nggak jadi berangkat ke Pineng, saya sampaikan ke dokter keputusan kita, dan dokter bilang oke, besok pagi harus langsung operasi. Malam diinfus dan sebagainya, persiapan untuk besok pagi operasi. Besok pagi saya masuk ruang operasi dan operasi berlangsung selama 6 jam. Lumayan besar operasinya ya. Sudah selesai operasi, semuanya baik, semuanya berhasil. Waktu dokter manggil suami saya untuk menunjukkan hasil operasi itu, rahim ya. Ibu tahu rahim, ini gambarnya. Gambar rahim itu seperti ini, dan waktu itu suami saya lihat sendiri, real itu rahim gitu ya, bagaimana besarnya gitu. Jadi dokternya bilang gini, rahimnya udah penuh dengan infeksi, usus saya juga sudah penuh dengan infeksi. Jadi dia ngambil keputusan sendiri dokternya, usus saya dikeluarin dan dia bersihkan. Usus saya dibersihkan semua karena sudah terkena infeksi. Dia bilang,
Kalau saya panggil lagi dokter spesialis yang lain, kasihan kamu nanti biayanya nambah lagi. Saya bisa lakukan itu, saya lakukan sendiri. Terus kemudian dia bilang gini, kamu MRI enggak usah bayar katanya. Enggak usah, free. Tuhan itu baik banget ya. Sampai hal-hal seperti itu tuh loh diperhatikan ya. Setelah itu dia bilang gini lagi, kalau terlambat 1 hari aja, dia bilang, kalau terlambat 1 hari aja, tidak ada tindakan operasi, infeksi itu akan naik ke paru-paru dan ke jantung, dan engkau akan berangkat. Berangkat saya, kalau enggak ada di sini saya hari ini, gitu. Dan saya, aduh Tuhan Yesus terima kasih bahwa Tuhan itu tidak mengizinkan saya berangkat ke Pineng. Kalau saya berangkat ke sana kan pasti paling enggak 1 hari, 1 hari setengah perjalanan dan sebagainya untuk sampai ke dokter, ya kan? Dan itu padahal di dalam tubuh saya bakteri itu, infeksi itu sudah kemana-mana. Lihat saudara, Tuhan itu setia, ya. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu setia. Dan berulang kali, beberapa kali saya mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Saya diselamatkan dari semua hal yang, wow, saya takjub banget sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan itu masih izinkan kita ada hari ini ibu-ibu, rencana Tuhan belum selesai buat kita. Ya, waktu masih kecil saya ingat angin topan badai dan semuanya, pohon kelapa jatuh, saya lewat di bawahnya. Tinggal sekian detik itu brak jatuh, saya udah enggak ada lagi. Tapi Tuhan itu masih menyelamatkan saya. Sakit, orang bilang apa sakit step itu yang kejang-kejang itu ya. Sampai saya digigitkan sendok itu supaya enggak kegigit lidah, enggak coklat. Banyak hal yang saya alami masa kecil saya, badan ini suka sakit ibu-ibu. Tapi lihat, Tuhan itu pelihara saya sedemikian karena dia punya rencana. Karena rencananya belum habis, karena rencananya itu belum selesai dalam hidup saya. Makanya saya belum berangkat, belum pulang kembali ke sana. Jadi ibu-ibu, saya mau bilang gini sama ibu-ibu, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan hari ini kepadamu, ayo layani Tuhan. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu sudah enggak berdaya baru, wah aku mau layani Tuhan, aku berjanji kalau aku sembuh. Ya kalau sembuh, kalau enggak. Nah selagi kita masih diberi kesempatan, kesehatan yang baru setiap pagi, ayo layani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih, yang Tuhan beri. Setiap hari diberi hari yang baru buat kita. Tandanya dia masih beri kesempatan kepada ibu-ibu semua. Untuk apa? Untuk melayani dia. Ya, jangan pikir gini, aduh aku mati aja. Ibu-ibu kenapa harus ngomong kayak gitu? Ada beberapa yang, aduh aku mau mati aja. Aku gak kuat lagi. Ibu-ibu dosa loh kayak gitu. Benar, kau melawan kehendak Tuhan. Belum waktunya engkau mati kok minta mati, ayo. Sekarang mati mau masuk mana? Masuk surga kan? Terus minta mati. Waktunya belum tiba, engkau sudah minta kembali ke Tuhan. Padahal rencana Tuhan itu belum engkau laksanakan. Rencana Tuhan itu belum terjadi sepenuhnya dalam hidupmu. Masih ada panjang rencana Tuhan dalam hidupmu. Kenapa sudah minta mati? Ayo ibu-ibu jangan, ya, jangan sekali-sekali membicarakan hal itu, ya. Taruh harapmu, bebanmu seberat apapun, pergumulanmu seberat apapun, bawa di hadapan Tuhan, ya. Ada Roh Kudus yang menemanimu, ada Roh Kudus yang menjadi sahabatmu. Jadi engkau enggak perlu takut, engkau enggak sendiri, ya. Berubahlah, oke. Gini, jangan mengasihani diri sendiri. Orang yang mengasihani diri sendiri itu orang yang egois, betul enggak? Aduh aku nolong soe hidupku, aduh aku kok gini ya, orang lain kok bisa begini, tetanggaku kok bisa begini, aku kok enggak bisa. Aduh kenapa sih Tuhan? Oh sekarang menyalahkan siapa? Menyalahkan Tuhan lagi? Enggak, mulai hari ini ibu-ibu ayo bertobat, jangan lakukan itu lagi ya. Jangan mendukakan hati Tuhan, jangan mendukakan hati Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Ya, sukakan hati Tuhan, apapun persoalanmu, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, ya kan? Apapun masalahmu, beban hidupmu, pujilah Tuhan. Oh, nanti ibu-ibu lihat mujizat itu pasti terjadi dalam hidupmu. Gak usah takut, penyakit saya disembuhkan mujizat.
Tiap hari tumpang tangan, Tuhan aku enggak mau operasi, aku mau tangan Tuhan sendiri yang mengoperasiku. Berjalan waktu saya enggak tahu kapan itu terjadi, sudah enggak ada lagi, sembuh total. Taruh imanmu kepada Tuhan, enggak usah takut ibu-ibu. Tuhan itu setia buat kita, ya. Puji Tuhan. Biarlah kita hari ini, kita mau kembali kepada Tuhan. Kembalikan kasih mula-mulamu kepada Tuhan. Perbaharui komitmenmu kepada Tuhan. Janji setia kepada Tuhan. Karena Dia sudah terlebih dahulu setia kepada kita, ya. Mari bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kalau engkau, mari pejamkan mata di hadapan Tuhan. Tidak usah peduli kanan kirimu. Tidak usah peduli, tidak usah lihat kanan kirimu, depan belakangmu. Pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Ketahuilah bahwa Dia Allah yang setia. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang lembut hatinya kepadamu. Tuhan, Tuhan. Kami bawa semua pergumulan kami pagi hari, siang hari ini di hadapan Engkau. Kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Hati kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Sekalipun buat kami itu terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Engkau ada di masa depan kami Tuhan. Dan Engkau menanti kami di masa depan itu. Tuhan, Tuhan, kami membawa hidup kami. Kami membawa hati yang luka. Kami membawa hati yang pahit di hadapan Engkau. Izinkan Tuhan bekerja buat Engkau siang hari ini. Izinkan Tuhan menjamah hidupmu. Izinkan Tuhan menjamah hatimu, mengubah hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa saat ibu-ibu silakan engkau berbicara dengan Tuhan. Silakan engkau berdoa di hadapan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup mengangkatmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Mari berdoa dalam bahasa roh. Bangkitkan imanmu kepada Tuhan siang hari ini. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inana masyana lamata kaya haleluya. Terima kasih Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, ya, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Minta Tuhan menyelidiki hatimu. lihat hatiku, Ya Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Kebaikan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habisnya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Amin, amin. Amin Tuhan. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ibu-ibu saja naikkan pujian ini. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di Yes. hidupku. Oh amin Tuhan. Ku berjuang Ya Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Biar Engkau mendapati kami tetap setia kepada Engkau. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan kami. Biar Engkau melihat dan menilik setiap hati kami siang hari ini. Biar Engkau mendapati setiap kami tetap setia di hadapan Engkau sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, beri kami kekuatan untuk kami tetap setia kepada Engkau. Tuhan, terima kasih buat janji setiamu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Turun temurun sampai selama-lamanya kasih setiamu untuk kami. Terima kasih Bapakku yang baik.
buat siang hari ini, buat firman-Mu yang menguatkan kami. Biar kami kembali kepada kasih mula-mula kami kepada Engkau Tuhan. Biar kami mau berkomitmen di hadapan Engkau untuk kembali kepada cinta mula-mula kami kepada Engkau. Bantu kami Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Ibu.